Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi fisika kelas 12 mengenai listrik statis dengan kompetensi dasar menganalisis muatan listrik, gaya listrik, kuat medan listrik, flux, potensial listrik, energi potensial listrik, serta penerapannya pada berbagai kasus. Tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama menjelaskan gaya elektrostatika atau hukum Coulomb pada muatan titik, yang kedua mengaplikasikan hukum Coulomb dan Gauss untuk mencari medan listrik pada distribusi muatan kontinu, ketiga memformulasikan energi potensial listrik dan kaitannya dengan gaya listrik, medan listrik, dan potensial listrik, dan yang keempat memformulasikan prinsip kapasitor keping sejajar. Kalian sudah tahu kan bahwa muatan listrik terdiri dari muatan positif dan negatif. Nah, muatan-muatan tersebut bisa menghasilkan gaya. Hukum Coulomb lah yang menjelaskan gaya yang terjadi antara muatan-muatan tersebut. Apa itu hukum Coulomb? Hukum Coulomb ditemukan oleh seorang ilmuwan Prancis yaitu Charles Augustin Coulomb. Ia telah melakukan percobaan untuk mengukur besarnya gaya listrik yang ditimbulkan oleh dua muatan. Ia menggunakan alat neraca puntir Coulomb. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda yang bermuatan listrik sebanding dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Secara matematis, persamaan umum hukum Coulomb adalah F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat, dengan F adalah besar gaya Coulomb, K adalah konstanta kesebandingan, nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Q1 dan Q2 adalah muatan listrik masing-masing partikel, dan R adalah jarak antara kedua muatan. Selanjutnya kita bahas gaya Coulomb antara dua buah muatan listrik masing-masing 10 mikrocoulomb dan minus 15 mikrocoulomb terpisah pada jarak 30 cm. Berapa besar dan arah gaya pada setiap muatan? Nah, karena muatannya berbeda, maka mereka akan saling tarik-menarik. Muatan 1 sebesar 10 mikrocoulomb kita ubah ke coulomb jadi sama dengan 10 kali 10 pangkat minus 6 coulomb, dan muatan kedua minus 15 mikrocoulomb diubah menjadi coulomb menjadi minus 15 dikali 10 pangkat minus 6 coulomb, dan jarak di antara keduanya sebesar 30 cm kita ubah ke meter. Kemudian kita gunakan persamaan hukum Coulomb sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Kita masukkan nilai K-nya yaitu 9 dikali 10 pangkat 9, Q1 10 kali 10 pangkat minus 6 dikali 15 kali 10 pangkat minus 6, kemudian dibagi 0,3 meter kuadrat. Kita kalikan 10 kali 15 150 dikali 10 pangkat minus 12 dibagi 0,3 kuadrat yaitu kali 10 pangkat minus 2. Kita kalikan, kita dapatkan hasil gaya Coulombnya sebesar 15 Newton. Karena gayanya tarik-menarik, maka arah gaya pada muatan Q1 menuju Q2, sedangkan arah gaya pada muatan Q2 menuju gaya Coulomb pada sebuah muatan akibat beberapa muatan. Contohnya, misalkan terdapat dua muatan A dan B berjarak 15 cm satu dengan yang lainnya, dengan QA sama dengan plus 16 mikrocoulomb
dan QB sama dengan minus 18 mikrokolom. Jika muatan QC sebesar 2 mikrokolom diletakkan di antara A dan B yang berjarak 5 cm dari A, maka tentukan gaya kolom dari muatan QC. Perhatikan pada gambarnya, jadi ada muatan QA dan QB, kemudian kita letakkan muatan QC di tengah-tengahnya. Nah, kita diminta menentukan gaya kolom dari muatan QC ini. Cara penyelesaian soalnya, kita tulis diketahui muatan QA sama dengan plus 16 mikrokolom, kita ubah ke kolom. Kemudian muatan QB sebesar minus 18 mikrokolom, kita ubah ke kolom. Dan muatan QC sama dengan 2 mikrokolom, kita ubah juga ke kolom. Dan jarak antara muatan A dan B sebesar 15 cm, kita ubah ke meter. Jarak antara muatan A dan muatan C sebesar 5 cm, kita ubah menjadi meter. Yang ditanyakan adalah gaya kolom yang dialami oleh muatan C. Karena muatan C terletak muatan A dan B, maka terdapat gaya kolom yang dialami QC akibat yang ditimbulkan oleh muatan Q1. Itulah yang disebut FAC. Dan FBC adalah gaya kolom pada muatan C akibat yang ditimbulkan oleh muatan B. Kita masukkan persamaan hukum kolomnya, yaitu K dikali QC kali QA per RAC kuadrat ditambah K dikali QC per QB per RBC kuadrat. Karena kedua persamaan sama-sama mengandung K dan QC, maka K dan QC ini bisa kita keluarkan. Kemudian dikalikan QA per RAC kuadrat, QB per RBC kuadrat. Kita masukkan nilai K 9 kali 10 pangkat 9, nilai QC-nya 2 kali 10 pangkat minus 6, kemudian dikali nilai QA 16 dikali 10 pangkat minus 6 dibagi jarak antara A dan C, yaitu 5 kali 10 pangkat minus 2, kita kuadratkan, kemudian ditambahkan muatan B, yaitu 18 kali 10 pangkat minus 6 per jarak B dan C, yaitu 15 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Kita kalikan 9 kali 2 sama dengan 18. 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat minus 6 sama dengan 10 pangkat 3, jadi hasilnya 18 kali 10 pangkat 3. Kemudian 16 dikali 10 pangkat minus 6 dibagi 5 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat, hasilnya 0,64 dikali 10 pangkat minus 2 ditambah 18 kali 10 pangkat minus 6 dibagi 15 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat, hasilnya 0,18 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Jadi gaya pada muatan C adalah 147,6 Newton. Karena muatan A dan muatan C ini sama, maka mereka akan tolak-menolak. Jadi muatan C akan mengarah ke kanan karena muatan B berbeda dengan muatan C. Jadi arah gayanya ke arah kanan. Sampai di sini dulu penjelasan mengenai hukum kolom. Kita akan melanjutkan materi mengenai medan listrik minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.